Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana menganalisis puskesmas. Adapun yang pertama langsung saja. TPP, tempat pendaftaran pasien. Tempat pendaftaran pasien adalah suatu sarana di fasilitas kesehatan, baik di rumah sakit, klinik, atau puskesmas yang digunakan untuk menggali informasi dari pasien. Di TPP ini kita akan melakukan registrasi terhadap pasien, di mana kita menanyakan identitas pasien, baik identitas pasien rawat jalan maupun rawat inap, berdasarkan unit terkaitnya atau berdasarkan bagian-bagian terkaitnya. Serta di tempat TPP pula kita akan meminta dari pasien untuk mengenai fasilitas kesehatan yang ingin dipakai, apakah menggunakan jaminan kesehatan atau BPJS. Selanjutnya, poliklinik. Poliklinik adalah salah satu unit pelayanan masyarakat yang bergerak pada bidang kesehatan. Sebuah poliklinik yang menawarkan fasilitas perawatan kesehatan yang dikhususkan untuk perawatan pasien rawat jalan. Tujuan utama dari poliklinik adalah melayani para pasien yang akan berobat dan merupakan kegiatan utama. Untuk itu, penyediaan informasi yang dapat mendukung dan meningkatkan sistem sangatlah dibutuhkan. Sistem informasi yang berbasis komputer akan sangat berbeda dengan sistem informasi yang dilakukan secara manual. Pengolahan data yang masih manual, cara kerjanya akan sangat lambat dan membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat menyelesaikannya. Perancangan sistem informasi ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis datanya. Pengolahan data di poliklinik merupakan salah satu komponen yang penting dalam mewujudkan suatu sistem informasi di poliklinik. Pengolahan data secara manual mempunyai banyak kelemahan. Selain membutuhkan waktu yang lama, keakuratannya juga kurang dapat diterima. Diharapkan dengan sistem informasi ini, pengolahan data dengan cara manual dapat digantikan secara komputerisasi. Adapun contoh poliklinik biasa terdiri dari poliklinik umum, poli KIA, kesehatan ibu dan anak, poli interna, poli objin, poli gigi, dan lain-lain. Baik, seperti inilah keadaan poliklinik, biasa terdiri dari dokter dan asisten dokter atau perawat. Biasanya pada poliklinik, dokter biasanya membagi 2 shift, ada shift pagi dan shift malam, serta dokter yang bertugas di shift malamnya untuk perawatan pasien rawat inap. Selanjutnya, unit rekam medis. Unit rekam medis dalam informasi kesehatan merupakan unit yang mempunyai peran dan fungsi dalam mengolah data pasien, yang menjadi informasi kesehatan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan manajemen, di mana para petugas rekam medis melakukan assembling, analisis, coding, dan indexing. Dalam rekam medis pula kita melakukan yang namanya exam claim, di mana pengkodean penyakit untuk pendataan BPJS sehingga keluarnya nilai nominal yang akan dibayar oleh pasien sesuai dengan diagnosanya. Selanjutnya, unit rekam medis pula tersimpan data seluruh pasien rumah sakit, baik itu rawat jalan maupun rawat inap, dan biasanya penyimpanan dalam rekam medis menggunakan metode TDF. Dan di setiap rumah sakit dapat berbeda-beda
sistem penyimpanannya. Selanjutnya, farmasi klinik atau apotek. Pelayanan farmasi klinik merupakan bagian dari pelayanan kefarmasian yang langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan obat dan bahan medis habis pakai, dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Adapun apotek biasanya pasien setelah melalui masuk ke poliklinik biasanya diarahkan ke apotek untuk pengambilan obat, apakah itu obat untuk perawatan atau obat untuk vitamin, ya akan dilakukan pelayanan di apotek, di mana para petugasnya itu dari apoteker atau farmasi. Selanjutnya itu laboratorium. Laboratorium puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan di puskesmas yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebaran penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat. Biasanya laboratorium ini akan memeriksa apabila perlu adanya tindakan pemeriksaan dari pasien untuk membantu pelayanan pemeriksaan dokter. Biasanya laboratorium memeriksa seperti pemeriksaan darah, pemeriksaan urin, tergantung apa yang dibutuhkan oleh pasiennya untuk diperiksa. Selanjutnya, ruang perawatan. Untuk pelayanan rawat inap puskesmas, rawat inap adalah puskesmas yang diberi tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun asuhan perawatan, sementara dengan kapasitas kurang lebih 10 tempat tidur. Adapun pada pelayanan puskesmas tidak seperti dengan rumah sakit. Biasanya untuk puskesmas hanya terdiri dari beberapa ruangan. Apabila butuh perawatan lebih, pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang dirujuk, sehingga perawatan akan dilimpahkan ke rumah sakit. Biasanya untuk perawatan di rumah sakit, di puskesmas hanya untuk losnya biasa 3-5 hari. Apabila lebih biasanya dirujuk ke rumah sakit yang dituju. Dan untuk petugasnya biasa untuk ruangan perawatan diisi oleh para perawat puskesmas. Baiklah, inilah alur pasien rawat jalan, di mana pasien datang ke PPRJ, tempat pendaftaran pasien rawat jalan. Selanjutnya, apabila persyaratan BPJS butuh kelengkapan surat rujukan, kartu BPJS, KTP, kartu keluarga. Selanjutnya pengambilan berkas rekam medisnya. Terus pasien diarahkan ke poliklinik dan dirujuk. Ada 3 rujukannya. Apabila dirujuk atau perlu perawatan lainnya, langsung ke TP rawat inap. Apabila sembuh, langsung ke kasir dan setelah itu pulang. Selanjutnya inilah alur pasien rawat inap, di mana pasien datang ke TPPRI atau bisa dari rujukannya. Kemudian pembuatan berkas rekam medis untuk pasien baru, dan pengambilan berkas rekam medis untuk pasien lama. Selanjutnya perawatan pasien,
Ada 4 kemungkinannya, yaitu apabila dirujuk ke rumah sakit lain, atau meninggal, atau perlu perawatan. Di sini akan terbagi atau apakah kamar operasi, kamar eh, darurat, atau lab. Setelah itu apabila sehat dan akan diarahkan untuk pulang. Baik, itulah presentasi tentang analisis puskesmas dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.